kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Semua untuk Tuhan, karena semua dari Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau lebih lagi Tuhan, karena Engkau patut disembah. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Ibu-ibu di sini semua rasakan kasih Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini, karena segala kemuliaan hanya untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena
bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Segala kemuliaan untuk Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami mau bersuka cita Tuhan. Kami mau bersorak-sorai karena kami percaya di dalam sukacita ada mujizat yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari semua yang bersiap katakan amin. Haleluya. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Ibu-ibu ikutin saya bisa? Oh. Kurang sama, tepuk tangan dulu. Tuhan.
ikuti drumnya. Ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh girang, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah. Puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah. Puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari menari untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan cinta ibu-ibu yang ada di sini. Amin. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Haleluya. Sukacita ibu-ibu. Amin. Silakan duduk ibu-ibu yang terkasih. Haleluya. Kita sudah bersukacita, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita ingin mendengarkan isi hati Tuhan. Amin. Supaya kita bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita masuk di dalam kebenaran isi hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami mengangkat hati kami Tuhan. Kami memandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah Engkau, kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ibu-ibu semua yang ada di sini, rasakan kasih Tuhan, rasakan cinta Tuhan, bahwa Dia sangat mengasihi wanita-wanita. Di dalam menyembah Tuhan ada kebaikan, ada kemurahan hati, ada belas kasih Tuhan. Sebab itu sembah Dia dengan hati kita. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari kita bangkit berdiri, katakan, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
great is our God. Sing with me, how great is our God, and always see how great is our God. Mari angkat tangan kita katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always see how great, and always see how great, and always see how great is our God. Haleluya. Engkau besar, besar dan layak dipuji dan disembah. Kami sudah memuji dan memuliakan dan bersorak-sorai. Kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui bibir lidah hamba-Mu. Aku tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Aku perlu Tuhan. Penuhi hati kami dengan urapan yang baru. Jamah hati kami Tuhan. Sehingga Tuhan, tidak ada satupun orang yang tidak diberkati Tuhan hari ini. Semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Yang siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk ibu-ibu. Sekali lagi shalom. Haleluya. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah mengundang kami di sini. Terima kasih untuk Ketua WBI Ibu Lisda dan tim. Terima kasih, dan untuk semua ibu-ibu yang ada di sini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita punya tema adalah When Worship Rises, Holy Spirit Descends. Apakah ibu-ibu yang ada di sini semua merasakan bahwa masuk di tahun 2026, tahun yang gak mudah, tahun yang gak gampang kita lalui. Ya, ada begitu banyak hal terjadi dalam dunia ini. Banyak hati ibu-ibu menangis karena tekanan hidup. Entah itu tentang finansial, ekonomi, rumah tangga, keluarga, anak-anak, cucu, menantu, dan lain sebagainya. Sebab itu kita semua perlu Tuhan, kita semua perlu Roh-Nya yang kudus turun atas kita. Dan ini adalah hari ke-6, hari pencurahan Roh Kudus. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus itu akan bekerja luar biasa bagi kita semua. Bagi yang siap untuk menerima Holy Spirit. Amin. When worship rises, Holy Spirit descends. Ketika penyembahan naik, Roh Kudus turun memulihkan hidup kita. Siapa yang mau dipulihkan hidupnya? Saya juga mau dipulihkan, saudara. Amin. Sebab itu ada satu pujian begini. Beriku hati
beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Minta sama Tuhan, beri hati kami menyembah dengan benar Tuhan. Buka hati kami Tuhan untuk bisa mengasihi-Mu lebih dalam, lebih deep. Seperti wanita yang datang mengurapi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, orang Kristen yang sebenarnya, orang Kristen yang sebenarnya adalah orang yang harus dan sudah mengalami kelahiran kembali oleh Roh. Ya. Kelahiran kembali itu harus merupakan pengalaman pribadi. Orang Kristen yang sebenarnya adalah orang yang harus dan sudah mengalami kelahiran kembali oleh Roh. Kelahiran kembali itu harus merupakan pengalaman pribadi. Kalau kita belum mengalami Yesus di dalam hidup kita, kita belum mengalami Holy Spirit itu turun atas hidup kita. Meskipun orang tuanya Kristen, tidak berarti bahwa anak yang dilahirkan secara otomatis juga sebagai seorang Kristen. Karena seorang Kristen atau pengikut Kristus harus dilahirkan kembali. Ya. Apakah Roh Kudus itu? Mengapa Roh Kudus itu sangat berperan sekali dalam hal keselamatan kita? Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 3 ayat 5. Klik. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apabila kita tidak dilahirkan kembali oleh Roh, maka kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Catat itu, saudara. Jadi ada peranan Roh Kudus dalam hal keselamatan kita. Oleh sebab itu kita perlu mengerti terlebih dahulu apakah atau siapakah Roh Kudus itu. Mengetahui tentang Roh Kudus tetapi juga mengalami, dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupan pribadi saudara. Dan mengizinkan Roh Kudus untuk selalu bersekutu dan berdiam dalam diri saudara. Dengan demikian saudara akan sungguh-sungguh mengalami hidup yang senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Klik, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus adalah suatu pribadi. Dia lebih daripada sebuah pengaruh atau kuasa Allah. Kita telah mengetahui bahwa Allah itu ada dan kuasanya juga ada. Allah mempunyai kuasa dan kuasa Allah itu ada pada diri Allah sendiri. Tetapi Roh Kudus adalah lebih dari sebuah pengaruh Allah dan lebih dari kuasa Allah. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah. Amin. Saat menyembah dan Roh Kudus turun, hadiratnya digambarkan sebagai air hidup yang memulihkan, membersihkan dan memuaskan dahaga jiwa. Dan momen ini adalah saat di mana kausan rohani saudara dan saya diganti dengan kesegaran ilahi yang mengalir seperti air dari dalam hati kita. Amin. Klik. 1. Air yang membersihkan dan menyegarkan. Sebagaimana air, klik. Sebagaimana air membersihkan kotoran fisik, lawatan Roh Kudus membersihkan beban dosa, kepenatan dan kekhawatiran hidup. Saat-saat ini kita perlu Roh Kudus untuk kuatkan kita. Banyak kepedihan hati, banyak kesusahan hati. Tapi kalau kita masih tenang-tenang, itu karena Roh Kudus yang berjalan di dalam kita, saudara.
Amin. Banyak orang saat ini hidup banyak susah. Banyak air mata. Tapi kalau masih kelihatannya kayaknya tenang aja ya. Itu karena Roh Kudus yang ada di dalam kita. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena diri saudara kuat. Bukan karena saudara setiap Rabu ada di sini atau setiap hari Minggu datang ke gereja, tapi karena Roh Kudus yang tenangkan hati kita. Amin. Saat saudara mengangkat tangan dan menyembah, bayangkan hujan dari surga turun membasuh hati saudara yang kering. Menggantinya dengan damai sejahtera yang melampaui akal. Setiap hari mau dapat damai sejahtera susah. Bangun pagi ini itu bisa marah-marah, apalagi ibu-ibu. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu menyembahnya supaya Roh Kudus turun atas kita, memulihkan kita. Yang kedua, klik sumber yang terus memancar. Klik, Tuhan Yesus bersabda bahwa barang siapa percaya kepadanya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika Roh Kudus turun atas saudara, dia bukanlah genangan air yang dangkal, melainkan mata air yang terus menerus memancarkan kehidupan kekal. Mata air itu terus membual-bual. Penyembahan saudara menjadi saluran tempat hadiratnya meluap dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketiga, klik membawa kehidupan baru di mana air mengalir, di situ ada kehidupan dan kesuburan. Klik, Roh Kudus turun dalam penyembahan akan menghidupkan kembali iman yang mungkin mulai mati. Memulihkan hubungan yang rusak dan memberikan kekuatan baru untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Dalam Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Makanya tadi ada lagunya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, sama-sama bersuka, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Artinya kemanapun Tuhan bergerak, kita ikut bergerak. Roh Kudus bergerak, kita ikut bergerak. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Gak ada yang bisa bikin saudara sukacita kecuali Tuhan. Gak ada saudara. Gak ada yang bikin saudara sukacita kecuali Roh Kudus. Klik. Setiap pujian penyembahan saudara itu menjadi ruang bagi Roh Kudus untuk terus mengalir kuasanya. Saat saudara menyembah Tuhan, itu ada ruang bagi Roh Kudus. Dia turun dan dia mengalir atas hidup kita. Yohanes 4 ayat 22 sampai 24. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saat ini pelayanan sebagai pemuji, pemusik yang merupakan bagian dari penyembahan itu semakin banyak diminati orang Kristen, apalagi anak-anak muda. Bahkan di gereja-gereja banyak yang harus mengantri dan mengikuti audisi untuk menjadi bagian tim pemusik dan pemuji. Cukup banyak yang menganggap pelayanan ini sebagai pelayanan bergengsi sekarang. Tentu memiliki kerinduan untuk terlibat dalam pelayanan pemuji ataupun pemusik itu baik. Tetapi akan jauh lebih baik bila disertai dengan motivasi yang benar. Satu hal yang perlu dipahami adalah, klik, seorang worshiper bukanlah seorang entertainer. Sebagai pemimpin pujian ataupun pemusik, kita tidak hanya menyanyi tetapi juga menyembah Tuhan. Amin. Di gereja yang saya gembalakan, semua pemusik saya ajarkan, saat kamu main keyboard, saat kamu main drum, saat kamu main bass, saat kamu main gitar, kamu ikut nyanyi, ikut menyembah Tuhan. Karena sebagai pemimpin pujian atau pemusik, kita tidak hanya menyanyi tetapi juga menyembah Tuhan.
Untuk itu menjadi pemuji dan pemusik bagi Tuhan bukan hanya soal talenta atau potensi saja. Karena sebagai pemuji dan pemusik kita harus sadari betul keseimbangan antara kemampuan dan urapan Tuhan. Klik. Pandai bernyanyi dan pandai bermusik bisa membuat kita memimpin pujian. Tetapi belum tentu menjadi kita kan seorang penyembah. Udah jago, ada lagi yang lebih jago. Kalau saya katakan di atas langit ada langit. Bisa nyanyi sampai tinggi berapa oktav, ada lagi. Gak usah gitu. Kalau kita dengar di YouTube sampai tinggi-tinggi banget, kita sampai ngilu dengarnya. Bisa begitu tingginya ya, suaranya tinggi begitu. Tapi pertanyaannya adalah, menjadi seorang penyembah bukan? Memimpin pujian dan memainkan alat musik hanya berbicara soal teknik. Siapapun bisa melakukannya, bisa mempelajarinya. Bahkan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan bisa melakukannya dengan baik. Tetapi menjadi pemuji atau pemusik sekaligus penyembah hanya dapat dilakukan bila kualitas hubungan pribadi kita dengan Tuhan baik. Klik, hubungan pribadi kita dengan Tuhanlah yang menjadikan kita worshiper sejati. Sebagai pemimpin pujian dan pemusiknya Tuhan, adalah tugas kita membawa segenap umat ke dalam hadirat-Nya. Bila kita secara pribadi tidak merasakan hadirat Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa memimpin seseorang untuk masuk ke sana? Untuk itu pemuji dan pemusik bukan sekedar pelayanan, melainkan sebuah kehidupan. Penyembahan harus menjadi gaya hidup para pemuji dan pemusiknya Tuhan. Setiap saat kita perlu membangun mesbah puji-pujian kehadirat-Nya. Kita perlu mengenalnya lebih dalam. Sehingga kita bisa memandu orang lain untuk mengenalnya juga. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari kita menjadi penyembah yang benar. Karena dengan begitu kita tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga mendatangkan pemulihan, mendatangkan terobosan, mendatangkan perubahan, mendatangkan berkat dan mujizat Tuhan bagi umatnya. Ingat, tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Karena klik, penyembahan adalah seni mengikut tuntunan Tuhan. Amin. Maka klik, sebagus apapun teknik bernyanyi dan bermain musik, kita tidak akan ada gunanya tanpa kehadiran Tuhan di dalamnya. Enggak bisa. Sebagus apapun komen keyboard sampai ke sana. Gak bisa. Tanpa tuntunan Tuhan dalam hidup kita, gak bisa saudara. Yang tadi saya katakan, orang udah jago main musik, ada lagi yang lebih jago. Di atas langit ada langit. Tapi untuk menjadi penyembah Tuhan kita harus belajar saudara. Sebagus apapun teknik bernyanyi dan bermain musik, kita tidak akan ada gunanya tanpa kehadiran Tuhan di dalamnya. Klik, saat kita menyembah di dalam roh, Roh Kudus turun. Ada pemulihan terjadi. Amin. Ada pemulihan terjadi. Ada pemulihan terjadi. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perhatikan dalam ayat ini bahwa Tuhan Yesus menggunakan kata harus. Enggak bisa enggak. Harus. Artinya tidak ada pilihan lain. Kedua-duanya harus dilakukan. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan dia juga harus menyembah dalam kebenaran. Secara praktis bagaimana mempraktekkan menyembah dalam roh dan kebenaran? Dalam renungan ini kita akan membahas tentang menyembah dalam roh. Menyembah di dalam roh mengandung dua arti. Yang pertama, menyembah dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap kita yang dipimpin oleh Roh Kudus akan melahirkan tindakan iman. Katakan amin. Klik, setiap kali Roh Kudus memimpin kita, maka kita akan digerakkan untuk bertindak melakukan segala sesuatu dengan iman. Pujian penyembahan adalah sebuah tindakan iman. Amin. Ibrani 11 ayat 1 yang berkata, iman
adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana caranya kita mengerti bahwa pujian penyembahan adalah sebuah tindakan iman? Melalui ayat ini dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Kita masih berharap namun kita percaya bahwa kita memperolehnya. Itulah iman. Ya saya harap sih sama Tuhan, saya hanya berharap pada Tuhan. Kan ibu-ibu kalau suka ngomong gitu kan ya. Ya saya harap sama Tuhan. Itu iman. Pujian penyembahan juga merupakan sebuah tindakan iman. Kita banyak menemukan bahwa keadaan kita tidak sama dengan apa yang kita nyanyikan. Kadang kita nyanyi gak sama kan sama hati kita kan. Sungai sukacita tapi lagi sedih. Tapi semua gini mengalir tapi lagi sedih. Pas udah duduk dia gak tahu aja tuh gue lagi sedih, gue disuruh nari-nari. Kadang gak sama. Ketika kita memuji Tuhan, seringkali kita menyanyikan nyanyian-nyanyian yang liriknya gak sama dengan keadaan kita. Misalnya menyanyikan nyanyian kemenangan di saat kita sedang mengalami sakit atau kelemahan. Aduh disuruh nyanyi kemenangan, udah tahu aku sakit. Mengucap syukur untuk mujizat yang diperbuat Tuhan. Di saat kita belum menerima jawaban doa, semua itu adalah tindakan iman saudara. Klik. Mengucap syukur saat doa kita dijawab itu biasa. Tapi mengucap syukur saat doa kita belum dijawab, itulah iman. Saya mau katakan bahwa saat-saat ini saudara jangan pernah lepas berdoa, jangan lepas menyembah Tuhan. Karena cuman itu kekuatan kita. Kita lepas itu kita gak kuat. Klik, mengucap syukur adalah sebuah tindakan iman. Karena iman bukan diimpartasikan, tapi iman diimplantasikan. Toh implantasikan, dia ada di dalam sini. Bukan diimpartasikan, tapi diimplantasikan. Perjalanan iman ujungnya pasti ajaib, katakan amin. Karena saat berjalan dengan iman akan ada mujizat. Jika kita diberikan sesuatu oleh seseorang, maka respon kita yang pertama adalah pasti apa? Mengucapkan terima kasih. Kita berterima kasih untuk sesuatu yang belum kita terima. Kita berterima kasih untuk sesuatu yang sedang kita harapkan. Firman Tuhan berkata bahwa dalam Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Dalam Yakobus 2:17 dikatakan, jika iman itu disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Berarti iman adalah sebuah tindakan, bukan sekedar perkataan bahwa kita percaya. Iman harus ditunjukkan dengan sebuah tindakan. Apa tindakannya? Apa tindakannya? Masuk dalam menyembah Tuhan. Itu tindakannya. Dengan cara menyanyikan ucapan syukur kita atas pertolongan Tuhan atau jawaban doa yang kita terima sekalipun belum nampak hari ini. Mengucap syukur setiap pagi atas penyediaan dan penyertaan Tuhan di hari yang baru akan kita jalani. Menunjukkan bahwa kita sangat percaya kepada Tuhan. Saudara saya mau katakan, tahun 2026 ini kalau saudara cuma percaya suam-suam, lepas pasti. Tapi saudara harus percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Mengucap syukur saat doa kita dijawab itu biasa. Tapi mengucap syukur saat doa kita belum dijawab Tuhan, itulah iman. Bertindaklah dengan iman melalui pujian dan penyembahan. Kita mulai ini, saat ini juga. Mulai dari sekarang, menyembah Tuhan. Amin. Sekalipun kita tidak melihat kehadirannya, bertindaklah seolah-olah dia ada di hadapan kita. Angkatlah tanganmu seolah tahtanya ada di hadapanmu. Menyanyilah seolah dia sedang tersenyum mendengarkanmu. Selanjutnya dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat ketika Yesus disalib. Kita tidak melihat ketika Yesus bangkit dari kubur. Dan kita tidak melihat ketika dia naik ke surga. Hanya murid-murid yang lihat toh. Tetapi kita percaya enggak? Itu iman. Mengapa? Karena iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ataupun tidak kita mengerti. Pujian penyembahan adalah sebuah tindakan iman yang lahir karena kita dipimpin oleh Roh Kudus.
Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita tidak melihat kehadirannya secara visual. Kita tidak melihat di depan mata ada cahaya yang turun dari langit. Kita tidak melihat keindahan jumbai jubahnya. Tetapi kita percaya dia hadir di tengah kita. Karena iman, maka kita percaya bahwa Tuhan hadir sekalipun tidak nampak oleh mata. Kita percaya oleh karena Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 22 ayat 4. Bahwa Allah bersemayam di atas pujian penyembahan umatnya. Kita menyembah Tuhan bukan karena melihat manifestasi kehadirannya yang ajaib. Tetapi karena kita percaya akan janji firman-Nya. Saya mau bertanya, mengapa saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan? Mengapa kita bertepuk tangan? Ada yang bisa jawab? Sukacita berserah. Ada lagi? Kenapa saat kita memuji menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan? Ada yang jawab, bukan itu tertulis di dalam firman Tuhan. Bukan Daud juga melakukan hal yang sama. Amin, saya setuju semua. Namun bukan itu alasan utamanya. Ada juga yang berkata, itu memang liturgi dalam gereja kami. Kami biasanya melakukan hal itu saat beribadah. Yang lain juga berkata, saya melakukan itu karena pemimpin penyembahan menyuruh saya melakukan hal itu. Bagi angkat tangan saudara. Maaf, saya harus katakan bahwa itu adalah alasan yang salah. Dan inilah jawaban yang seharusnya kita mengangkat tangan, bertepuk tangan, menari maupun bersujud. Karena kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Jika kita percaya dia hadir, maka iman kita harus menunjukkan dengan suatu tindakan. Tindakan seolah-olah dia ada di hadapan kita. Itu sebabnya kita mengangkat tangan dan bersorak-sorai, menari, lain dan sebagainya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu hadir di tengah kita, maka kita akan dapat mengekspresikan semua itu sekalipun tidak disuruh melakukannya. Ya, selama saya berkhotbah di sini diundang, baru tadi saya lihat ibu-ibu menari. Itu tindakan iman. Makin keren gak? Gak ada yang jawab. Makin keren gak? Siapa yang keren? Tepuk tangan dulu. Itu semua Tuhan lihat saudara. Wanita-wanitaku semua menari buat aku. Ya kan? Walaupun ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Buat Tuhan tersenyum, lucu ya, tapi mereka mau menari buat aku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara, ada sebuah kisah menarik yang terjadi sekitar abad ke-19 pada zaman Ratu Victoria. Klik, ini Ratu Victoria. Sama gak sama saya? Ya, abad ke-19 Ratu Victoria itu memimpin kerajaan Inggris. Saat itu kerajaan Inggris menguasai hampir sepertiga benua Eropa. Dalam masa kejayaan Ratu Victoria sangat dihormati dan diteladani karena dia juga seorang pengikut Tuhan yang setia. Pada suatu kesempatan Ratu menghadiri sebuah pagelaran musik. Paduan suara gerejawi dan musik orkestra menaikkan beberapa lagu dalam acara itu. Nah, Ratu itu duduk di kursi kehormatan sementara banyak juga para bangsawan dan tamu-tamu khusus duduk menyaksikan pagelaran musik itu. Diceritakan bahwa saat itu di pagelaran juga sebuah karya yang megah, yaitu lagu The Great Hallelujah atau Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kita nyanyikan sampai monyong-monyong mulutnya kan. Haleluya, gitu. Itu lagunya lagi keren waktu itu, di abad itu. Dari abad 19 itu lagu udah ada. Ya. Suatu pujian yang sangat dikenal sampai hari ini. Ketika lagu itu dinyanyikan di tengah acara, tiba-tiba Ratu bangkit dari kursinya lalu dia berlutut. Nah, melihat sang Ratu berlutut, para bangsawan dan tamu-tamu lain pun ikut berlutut. Di akhir acara, seseorang yang dekat dengan Ratu bertanya sama Ratu, Ratu, kenapa kamu berlutut di saat pujian itu dinaikkan? Lalu Ratu menjawab, menginspirasi pengertian iman dalam penyembahan. Ratu berkata, saat pujian itu dinaikkan, tiba-tiba saya menyadari bahwa dalam ruangan ini hadir Raja di atas segala raja. Dan saya harus sujud menyembah dia. Itu Ratu katakan. Saat ku masuk ke hadiran-Mu Tuhan, ku tersungkur dan menyembah-Mu. Haleluya.
Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sekalipun kita tidak melihat kehadirannya, bertindaklah seolah-olah Dia ada di hadapan kita. Angkatlah tanganmu seolah tahtanya ada di hadapanmu. Menyanyilah seolah Dia sedang tersenyum mendengarmu. Saya sangat yakin cara menyembah kita akan berbeda. Mari kita terbuka untuk mengerti tentang menyembah dengan iman dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sudah bukan waktunya lagi berdebat atau mempersoalkan tentang cara kita memuji Tuhan. Yang kedua, menyembah dalam bahasa roh. Pengertian kedua tentang menyembah di dalam roh adalah menyembah di dalam bahasa roh. Setiap kita terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Perhatikan bahwa Rasul Paulus membedakan antara berdoa dengan akal budi dan berdoa dengan roh. Antara memuji Tuhan dengan roh dan memuji Tuhan dengan akal budi. Memuji Tuhan dengan akal budi dilakukan dengan lirik dan melodi lagu yang kita pelajari. Tetapi saat kita menyanyi dengan roh, kita menyanyi dengan bahasa roh. Saat kita menyanyi dalam bahasa roh, kita tidak bergantung pada kekuatan akal budi. Apa yang saya maksudkan? Kita tidak perlu memikirkan kata-kata yang harus diucapkan. Kita tidak harus mengikuti aturan tangga nada dan birama musik. Kita hanya perlu melakukannya dengan iman. Dengan kesederhanaan seperti bayi yang berkata-kata kepada orang tuanya dalam Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Saya percaya bahwa ayat ini berbicara tentang kuasa dalam menyembah dalam bahasa roh. Penyembahan akan membungkam musuh kita. Garis bawahi saudara, penyembahan akan membungkam musuh kita. Hanya Tuhan Allah kita yang adalah roh, yang mengerti apa yang diperkatakan oleh roh kita. Berdoalah agar Tuhan memberikan kepada saudara pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya percaya bahwa kehidupan penyembahan saudara akan berbeda. Ini adalah hari ke-6 pencurahan Roh Kudus. Amin. Menyembah di dalam roh akan membuat saudara merasakan keintiman dengan Tuhan yang lebih lagi. Saudara akan merasakan hadirat Tuhan yang lebih dari sekedar dengan pengertian. Amin. Pertanyaannya hanya satu. Apakah kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah kita? Amin. Tuhan ada di dekat saudara. Tuhan ada. Mulai hari ini menyembah Dia. Roh Kudus turun memulihkan hidupmu. Amin. Mari kita berdoa dan kita berdiri. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saat-saat ini ada begitu banyak keadaan yang tidak mengenakan dalam kehidupan ini. Saat-saat ini ada banyak orang susah hatinya karena kehidupan yang mulai menekan. Keadaan menekan, kesulitan hidup menekan. Banyak air mata, banyak hati yang patah karena tekanan hidup. Datang ke Tuhan, masuk dalam pujian dan penyembahan. Roh Kudus akan turun atas hidupmu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hati kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Siapapun kita dan apapun yang sedang kita alami, saudara, kita nggak bisa kuat tanpa Rohnya yang kudus. Dia naik ke surga ribuan tahun lalu. Dia turunkan Rohnya yang kudus untuk menjadi penghibur buat kita, menolong kita, menguatkan kita, saudara. Sebab itu mulai hari ini, wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, saat engkau hatimu susah, hatimu sedih, apapun itu keadaanmu, masuk dalam pujian dan penyembahan. Undang Roh Tuhan dan Roh Kudus itu turun atasmu, menguatkan engkau, menghiburkan engkau. Karena tanpa Rohnya yang kudus kita gak akan kuat menghadapi hidup ini. Menghadapi zaman ini kita gak akan kuat, ibu-ibu. Gak akan kuat tanpa Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang dapat menolong kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu. Kami bersuka cita dan bersyukur. Kuatkan kami Tuhan hari-hari ke depan Tuhan. Tanpa Tuhan kami gak bisa. Berjalanlah Tuhan terus dengan kami. Jangan jauhkan Roh-Mu Tuhan dari kami. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Tuhan, aku sudah selesai. Namun aku percaya Roh-Mu yang kudus terus menaungi setiap kami para wanita-wanita. Dan kami bersyukur untuk kehadiran-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ke dalam tangan-Mu yang ajaib dan penuh kuasa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.